He's scaring me too. Hey, Santa's handing out presents! Julian! Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke, pembahasan kita hari ini sebenarnya aku siapkan untuk Halloween kemarin. Tapi karena tidak keburu, ya nggak apa-apa lah, kita upload setelah Halloween. Kita akan membahas sebuah film horror slasher favorit aku, dan mungkin favorit kalian juga, yaitu Terrifier. Si badut hitam putih menyeramkan Art the Clown. Jadi film Terrifier udah masuk babak ketiga guys, dan jalan ceritanya itu semakin seru dan bikin penasaran. Tapi itu teman-teman yang belum tahu dengan film Terrifier, tapi pengen tahu ceritanya karena terlalu takut nonton filmnya, ayo ngumpul sini simak kisah ini. So, tanpa panjang-panjang kita langsung masuk pembahasannya. Before we do the exercise, the mirror mode select. Nah, sebelum nonton film Terrifier 3, kita harus tahu apa dulu nih? Ya jelas, kita harus nonton film Terrifier pertama dan Terrifier kedua, supaya kita tahu jalan ceritanya, karena dia bener-bener menyambung gitu guys ceritanya. Jadi kita kilas balik dulu tentang film Terrifier 1 dan 2. Film pertama bercerita tentang seorang gadis emo bernama Tara yang harus menghadapi kekejaman Art the Clown. Dia berusaha mati-matian untuk menyelamatkan diri, sampai akhirnya harus meregang nyawa di tangan Art the Clown. Nah, kakak dari si Tara ini bernama Victoria Hayes, yang datang ke tempat Tara terakhir terkoneksi lewat telepon untuk menyelamatkan Tara nih. Dan di ending film pertama, Victoria ini nggak sadarkan diri setelah dihajar oleh Art the Clown. Polisi menyergap Art the Clown, dan si badut ini menghabisi nyawanya sendiri dengan menembok kepalanya dengan pistol, sampai berlubang gede tuh kepalanya. Film diakhiri dengan Victoria yang keluar dari rumah sakit dengan wajah yang udah rusak parah dan tidak berbentuk lagi. Nah, di film pertama emang nggak dikasih lihat dengan jelas nih, kenapa Victoria ini dari yang terakhir kita lihat itu cuma tergeletak di tanah, langsung berubah ke yang mukanya hancur. Aku nggak tahu itu gimana kejadiannya, tapi ya itulah kisah film pertama. Nah, prolog film pertama ini berkisah tentang Victoria Hayes yang si wajah hancur tadi. Ya mungkin ini beberapa waktu kemudian setelah ending film pertama ya. Jadi kayak dibalik gitu loh, kisah ending itu, awal mula itu di prolog film pertama. Dia diundang ke acara talk show, dan diam-diam si presenternya ini menggibahin dia nih di belakang panggung. Karena emosi, Victoria akhirnya menghabisi nyawa presenter itu dengan cara yang sama seperti dia mendapatkan wajah yang kayak gitu. Dan itu menjadi berita yang sangat besar di kota Miles. Nah, di ending film Terrifier 1, Art the Clown ini setelah dia menembok kepala sendiri, dia tuh dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Tapi ternyata dia masih hidup, dan dia mencek dokter yang akan memeriksa dia, dan film pun berakhir. Nah, film Terrifier 2 itu melanjutkan kisah si dokter yang oleh Art the Clown, dan di sana digambarkanlah semengerikan apa Art the Clown ini menghabisi nyawa si dokter. Ternyata si badut menyeramkan ini masih hidup, dan dia mulai masuk ke kehidupan seorang gadis bernama Sienna dengan adik laki-lakinya Jonathan. Dan film kedua ini berkisah tentang kehidupan Sienna sebagai gadis kuliahan. Sienna dan Jonathan ini entah karena alasan apa kayak terhubung dengan Art the Clown. Badut ini selalu muncul dalam mimpi Sienna yang rasanya tuh kayak nyata banget. Dan Sienna ini shock waktu ketemu Art the Clown di toko mainan. Ternyata orang yang ada dalam mimpi dia itu beneran ada. Nah, Jonathan, si adik laki-lakinya Sienna, ini sangat terobsesi dengan Art the Clown. Dia ini kayak ngefans dengan sosoknya Art the Clown. Dan ayah mereka itu punya satu buku catatan yang berisi gambar-gambar tentang Art the Clown dan korban-korban Art the Clown di film pertama. Dan ada juga gambar seorang pejuang wanita bersayap sambil memegang pedang. Dan di film kedua ini, Art the Clown ini punya teman hayalan guys. Seorang anak kecil perempuan yang memiliki perawakan yang sama kayak dia. Tapi anehnya cuma Sienna dan Jonathan yang bisa ngelihat si anak itu, sementara orang lain nggak bisa ngelihat. Jadi kita simpulkan si anak ini makhluk halus ya. Long story short, Sienna dan Jonathan akhirnya berhadapan dengan Art the Clown dan harus merasakan kekejaman Art the Clown. Tapi anehnya ya, Art the Clown kepada mereka berdua ini nggak langsung menghabisi nyawa mereka kayak orang-orang lainnya gitu. Tapi Art the Clown ini kayak semacam bermain-main dengan dua orang ini. Nah, film kedua yang dibangun dengan sangat horor dan menyeramkan, itu berubah drastis menjadi genre fantasi action. Karena Sienna dengan kostum pejuang yang persis kayak buku si bapak, dan kostum ini dia bikin sendiri, itu
klimaks cerita kedua, dia ini bertarung habis-habisan dengan Art the Clown, menggunakan pedang warisan ayahnya yang memiliki kekuatan magic. Art the Clown kehilangan kepalanya karena ditebas oleh Sienna, tapi kepala itu diambil oleh si anak hantu tadi. Dan dari gelagatnya, si anak ini sepertinya kayak mendengar Art the Clown bicara dengan dia. Post-credit Terrifier 2 itu menggambarkan tentang nasib Victoria Hayes. Setelah dia menghabisi si presenter, dia ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan ditahan di sana. Dan di adegan post-credit Terrifier 2 ini memperlihatkan kalau Victoria Hayes ini kayak menggila. Dia melahirkan kepala Art the Clown yang tersambung ke bagian tubuhnya, dan kita bisa melihat Art the Clown masih hidup walaupun dia nggak punya tubuh. Dan film pun selesai. Sekarang kita lanjut ke Terrifier 3. Film ini melanjutkan kisah kehidupan Sienna yang masih trauma dengan apa yang dia alami bersama Art the Clown. Dia harus meminum obat-obatan agar tetap waras karena dia masih dibayang-bayangi oleh Art the Clown. Ya walaupun kita tahu Sienna ini adalah manusia super yang bisa melawan Art the Clown, tapi dia masih punya trauma gitu, kayak normalnya manusia. Sedangkan Jonathan, sebenarnya dia tuh masih trauma nih dengan Art the Clown, tapi dia mencoba untuk move on, dia mencoba untuk maju, dan melupakan apa yang telah terjadi. Jadi Jonathan ini kayak mendoktrin dirinya bahwa ini semua udah berakhir, Art the Clown tuh udah nggak ada lagi. Sampai akhirnya Sienna bertemu lagi dengan Art the Clown yang menggunakan kostum Santa Claus. Karena film Terrifier 3 ini berkonsep tentang Natal. Dan Sienna sekali lagi harus bertarung dengan Art the Clown untuk menyelamatkan hidupnya. Nah, karena film ketiga ini konsepnya Natal, cocok banget nih dengan akhir tahun ini. Review section. Karena film ini masih digarap oleh Damien Leone, jadi sensasi film ini nggak kekurangan feel horornya. Aku masih merasakan perasaan yang sama dengan nonton film sebelumnya, gimana kengerian Art the Clown, adegan-adegan cairan merah, potong-potongan, tebas-tebasannya, sayat-sayatannya tuh masih dapat banget ngilunya. Ya walaupun durasinya 2 jam, tapi entah kenapa rasanya tuh nggak sekompleks film yang kedua. Kalau film kedua itu kita ngerasa kayak klimaksnya nggak habis-habis. Tapi ini kita cuma disuguhkan satu klimaks. Jadi dari awal menjelang klimaks itu benar-benar pembangunan tentang traumatisnya Sienna dengan Art the Clown. Ya pastinya tentang kekejaman Art the Clown juga. Jadi untuk segi plot dan alur cerita, yang ketiga ini lebih ngalir gitu aja. Yang kedua juga ngalir gitu aja sih. Nah, kalau film sebelumnya itu kita kayak rada-rada shock dengan genrenya kan. Karena yang awalnya dibangun horor tiba-tiba jadi action fantasi. Tapi kalau di sini kita udah lumayan beradaptasi nih. Jadi nggak cringe-cringe amat. Karena kita udah tahu. Aku udah ngeset pandangan aku tentang film ketiga ini tentang action fantasi. Nah, karena ini film masih gore banget, kalian yang nggak suka film-film setipe ini mending skip aja deh. Nonton Shinchan atau Doraemon aja lah, biar lebih aman. Para korban di film ini juga masih serumus dengan film sebelumnya, di mana Art the Clown ini hanya menghabisi orang-orang yang mengganggu dia dan orang yang diincar karena bikin dia kesal. Oke, kita masuk ke hal-hal yang menarik untuk dibahas setelah nonton film Terrifier 3. Mulai dari sini, pembahasan kita ini akan mengandung spoiler. Jadi yang nggak mau kena spoil, silahkan skip video ini mulai dari sini, tonton dulu filmnya, baru balik lagi ke sini untuk diskusi. Nggak mau? Ya udah, serah kalian. Yang pertama tentang ayah Sienna. Kalau kalian udah nonton review film Terrifier 2, misteri yang belum terjawab saat itu adalah tentang sosok ayah Sienna. Siapakah ayah Sienna dan Jonathan? Karena dia punya buku bergambar Art the Clown lengkap dengan korban-korbannya. Kenapa dia bisa punya gambar itu? Apakah dia juga terobsesi oleh Art the Clown? Apakah dia juga korban Art the Clown? Atau justru, apakah ayah itu adalah Art the Clown? Dan yang bikin aku ngeh satu lagi, ayah Sienna ini diperlihatkan itu ketika Sienna masih kecil. Ternyata di film ketiga ini kita di-spill tentang sosok ayah Sienna dan Jonathan. Dan dia itu manusia guys, bernama Michael. Tapi anehnya, ayah Sienna ini kayak punya semacam kekuatan super. Dia terlihat seperti mentransfer sesuatu ke Sienna kecil melewati sebuah gambar yang itu tuh gambar prajurit wanita seperti di buku yang dipegang oleh Jonathan. Dan sosok wanita itu disebut ayah sebagai Angel Warrior atau pejuang malaikat atau malaikat pejuang. Tapi adegan itu masih belum menjawab misteri tentang si ayah di kepalaku. Siapa ayah ini sebenarnya? Itu masih belum terjawab di kepalaku. Dia kelihatan tahu sesuatu, tapi dia ini nggak mau ngomong. Kayak kesel juga lama-lama. Yang kedua tentang pedang iblis Sienna. Masih di adegan Sienna kecil dengan si ayah. Sienna ini dalam mimpi melihat sendiri proses pedang itu dibuat. Dan yang menempa pedang itu terlihat seperti algojo
dengan gigi yang tajam-tajam dan bertopeng besi. Sementara di belakang si penempa ini ada sosok seperti Bunda Maria yang wajahnya itu pakai topeng dan terlihat ada borgol rantai yang mengekang si penempa pedang. Aku masih nggak paham maksudnya apa, tapi yang jelas di adegan ini menggambarkan kalau pedang Sienna ini bukan pedang biasa. Tapi otakku mengarah kalau itu tuh pedang yang ditempa oleh bangsa iblis. Itulah kenapa cuma pedang Sienna yang mempan terhadap Art the Clown. Ya, mungkin karena dia juga bangsa iblis. Kayak makin seru nih. Yang ketiga adalah tentang iblis dan malaikat. Teoriku mengatakan kalau film Terrifier ini secara keseluruhan itu berkisah tentang permusuhan iblis dan malaikat. Sienna dengan kostum malaikat dan representasi dari malaikat, lalu Art the Clown yang merupakan representasi dari iblis. Karena dari catatan Jonathan ke Sienna, semacam ada petunjuk. Selain Art the Clown, kita juga harus ingat si anak kecil yang jadi temannya Art the Clown di film kedua. Jonathan ini juga ngulik tentang Art the Clown dan ngasih pesan ke Sienna yang bunyinya, kita harus hancurkan gadis kecil itu sebelum terlambat. Hancurkan dia karena dia bukan manusia tapi iblis. Kadang iblis mencoba masuk ke dunia kita, hanya saja mereka tak bisa melakukan itu sendiri. Mereka harus memilih wadah. Seseorang yang berfungsi untuk jembatan antar dunia, tapi bukan sembarang orang, hanya orang jahat yang sudah dirusak. Bagian terburuk dari iblis adalah yang mirip serial killer. Jika iblis masuk ke dunia ini dalam bentuk wujud berdaging, maka seorang yang dipilih harus menghentikannya sebelum itu menjadi semakin kuat. Dan itu adalah kamu, Sienna. Selama kau masih hidup, maka mereka akan rentan. Dari pesan ini, Jonathan kayak ngasih tahu kalau Art the Clown dan si gadis kecil itu adalah iblis yang harus segera dimusnahkan dan akan menjadi semakin kuat kalau dibiarkan. Film kedua dia juga udah dibelah, bahkan sampai dipenggal itunya. Semakin yakin kalau dia bukan manusia. Karena aku juga udah nebak di film sebelumnya kayak nggak mungkin manusia bisa kayak gini. Nah, untuk si gadis kecil itu, di film ketiga dia nggak muncul, guys. Tapi Art the Clown ini selalu ditemani oleh Victoria Hayes setelah dia keluar dari rumah sakit jiwa, kan. Banyak orang yang berspekulasi kalau si gadis kecil itu udah masuk ke dalam tubuhnya Victoria Hayes. Karena dia butuh wadah yang baru dan lebih bagus, dia pun mencoba merasuki Sienna, tapi gagal karena Sienna jauh lebih kuat. Nah, kapan si gadis kecil itu merasuki si Victoria Hayes? Ya, kemungkinan besar sih waktu dia di penjara ya. Jadi dia kan bawa kepala Art the Clown tuh di ending film yang kedua. Terus tiba-tiba adegannya pindah ke rumah sakit jiwa di mana Victoria ini teriak-teriak sendiri dan dia terlihat sedang memegang kepala Art the Clown. Itu menurut pendapat aku. Teori selanjutnya adalah tentang The Ninth Circle of Hell dan teori film selanjutnya. Aku nggak tahu apakah ini punya arti yang lebih atau enggak. Tapi salah satu adegan di film Terrifier 3, di adegan ending film, itu seorang wanita lagi duduk di bus dan dia baca buku tentang The Ninth Circle of Hell atau 9 lingkaran neraka. Setelah aku kulik tentang itu, aku baru tahu kalau film ini sebelum jadi franchise, ternyata dulu tahun 2008 pernah ada film pendeknya yang berjudul The Ninth Circle. Nah, teori yang berkembang dari fans Terrifier adalah awal film Terrifier 4 nanti itu ada hubungannya dengan awal film The Ninth Circle di tahun 2008. Sayangnya aku belum nonton film The Ninth Circle karena udah aku cari-cari di internet tapi nggak nemu videonya. Tapi teorinya ini berhubungan dengan penampakan neraka dari ending film Terrifier 3. Karena di ending film Terrifier 3, sepupu Sienna, si Gabby, itu jatuh ke bawah tanah yang bercahaya merah, kayak aura-aura neraka gitu, dan dia jatuh sampai membawa pedang Sienna. Sementara Art the Clown itu berhasil kabur lewat jendela. Dan nasib Jonathan, adik Sienna, juga belum bisa dipastikan apakah itu benar atau tidak. Karena kita nggak diperlihatkan secara langsung nih prosesnya. Jadi masih ada harapan kalau Jonathan bakal muncul lagi di film Terrifier 4. Nah, dengan semua penyajian dalam film Terrifier 3, aku makin excited dengan adanya Terrifier 4. Aku udah nggak peduli lagi dengan ini genre horror atau action fantasi. Bodo amat, aku suka dengan jalan ceritanya. Dan aku rasa film Terrifier 4 ini mungkin adalah final chapter dari serial Terrifier. Udah waktunya kita tahu siapa itu Art the Clown, dari mana asalnya, iblis jenis apa dia, kenapa dia menempati wadah badut hitam putih, siapa Sienna dan keluarganya, ada hubungan apa dia dengan Art the Clown, siapa ayah Sienna sebenarnya. Karena aku juga yakin Sienna ini bukan manusia biasa, guys. Karena kita diperlihatkan tentang Sienna yang bisa dengan gampang meregenerasi tubuhnya dari luka.
Sementara pergelangan tangannya udah remuk nih oleh si Art the Clown, tapi kayak normal lagi. Dan aku yakin kalau seluruh film Terrifier ini berkisah tentang permusuhan iblis dan malaikat. Jadi mungkin Terrifier 4 Final Chapter ini akan berkisah tentang berakhirnya hidup iblis keji yang menempati badut hitam putih di tangan malaikat pejuang yaitu Sienna. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke guys, jadi itu pembahasan aku tentang film Terrifier 3 yang udah aku tonton. Kalau misalnya kalian suka film-film gore, merah-merah, cairan-cairan merah, tebas-tebasan, potong-potongan, ya mungkin kalian akan suka film ini, silahkan kalian tonton. Tapi untuk teman-teman yang nggak kuat ngelihat warna merah, teman-teman yang nggak kuat ngelihat adegan-adegan kekerasan kayak gitu, stop di sini, kalian nggak usah tonton filmnya. Daripada kesehatan mental kalian keganggu. Seingatku, aku kasih rating film pertama itu 7/10, film kedua 8/10, dan film ketiga ini masih 8/10. Untuk yang udah nonton, gimana menurut kalian tentang film Terrifier? Komen di bawah. Dan untuk yang belum nonton, apakah kalian tertarik untuk nonton film ini dan mengikuti kisah hidup Sienna dan Art the Clown? Juga komen di bawah. So guys, itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Dan Sienna ini shock, yang artinya ada kemungkinan ayahnya ini, aku nggak tahu settingan Art the Clown pertama ini, aku nggak tahu settingan film Terrifier apa sih tapi anehnya